Kira fix. Saya lihat NRP saya, anggota saya, wah nyasar ya. Terus saya untuk memutuskan untuk turun. Saya ormet dulu bang, mungkin 20-30 menit turun saya lari bang. Ternyata nggak ketemu. Dan saya sadar, oh fix, udah ini nyasar karena area sudah mulai tertutup. Sebelum saya ambil posisi itu kan ada sekitar 2 atau 3 jenazah, kantung jenazah itu kan tidak hanya satu jenazah ya bang, itu campur bang. Dalam satu kantong? Dalam satu. Yang penting ketemu, masukin. Masukin. Itu sudah ada. Itu kebuka, saya ingat betul itu buka. Itu ada salah satu korban dari maskapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah, di samping gue nih udah ada Bang Sigit. Aduh, Abang, gimana Abang kabarnya Abang? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga siap, gimana nih? Terima Bang kasih, Sigit nih. Siap. Nah, tapi sebelum Bang Sigit menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua nih, kami ngucapin terima kasih banyak nih, Abang. Udah meluangkan waktunya datang ke sini dari kesibukannya, ya kan? Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Sigit, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya, gitu ya Bang ya? Siap. Oke. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Bang, ya kan katanya Bang Sigit ini punya pengalaman di tahun 2012 yang dimana saat mengevakuasi tragedi Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak. Berarti 2012 bulan Mei. 2012 bulan Mei. Tanggal 9 kejadian, tanggal 10-nya besoknya Bang Sigit udah mulai pergerakan. Mulai bergerak, konfirmasi dan segala macam ya. Setelah mendengar kejadian itu ya kan mungkin teman-teman semua udah tahu lah selain Gunung Salak ada di Bogor gitu terkenalnya dengan ya tragedi Sukhoinya itu ya untuk saat ini gitu kan ya. Oke, Bang Sigit nih gue penasaran banget sih gimana kondisi saat itu, korbannya ada berapa, suasananya kayak gimana gitu kan. Mungkin nanti Bang Sigit akan ceritain ke teman-teman semua nih dari awal sampai akhir nih. Oke, mungkin tahan dulu kali Bang ya cerita ya. Siap. Oke. Baik. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Bang Sigit, ngopi dulu Bang. Silakan. Terima kasih Bang Umang. Wah, kopinya. Lagi gerimis, ngopi. Gerimis. Sesuai Bang, hari ini full banget. Oke, udah siap nih Bang Sigit buat cerita ke teman-teman nih. Siap ya? Berbagi pengalaman. Oke, langsung aja kita sikat. Baik, terima kasih Bang Umang. Sekedar berbagi pengalaman, cerita terkait dengan apa yang saya niatkan, saya inginkan waktu itu memang setelah dapat informasi di tahun 2012, Bang. Tepatnya itu di tanggal 9 Mei. Waktu itu memang saya posisinya
sedang bekerja bang, sedang bekerja sambil kuliah, dan alhamdulillah juga sedang promosi jabatan saat itu. Setelah mendengar informasi nih Bang Umang, saya coba renungin, saya coba timbang-timbang, karena memang dapat informasi setelah kejadian itu titik koordinatnya kan belum ditemukan ya Bang Umang. Saya coba renungin, walaupun memang ada beberapa proses menjadi relawan itu di beberapa kegiatan, tapi ini saya coba panggilannya dalam banget Bang Umang. Panggilannya dalam, terus lebih kenceng banget. Saya coba ingin tergabung, ingin membantu setelah kejadian. Saya coba cari informasi terkait dengan kejadian pesawat Sukhoi yang nabrak di Gunung Salak. Melalui informasi di teman-teman, kebetulan saya aktif di organisasi pecinta alam atau mahasiswa pecinta alam. Saya konfirmasi nih bang, saya coba komunikasi sama teman-teman di Sekret. Saya bilang, saya coba komunikasi bang, izin bang, saya bilang untuk kejadian Sukhoi, saya yakin teman-teman di Sekret sudah tahu. Nah saya coba mau gabung bang, nih kira-kira gimana nih gitu kan. Terus konsepnya bagaimana untuk proses pemberangkatannya, sebelum nanti kita berangkatkan, paling tidak untuk prepare, packing segala macam itu. Jawab teman-teman, dibilang alhamdulillah teman-teman Sekret sudah standby, insya Allah kita besok pagi kita berangkat. Nanti ada yang standby di Sekret, ada yang siapa saja yang kira-kira nanti bisa berangkat ke sana. Siap bang, izin paling nanti saya bisa berangkat tuh sekitar malam sampai sana, sampai lokasi. Dan dapat info juga kan kita nanti kumpulnya di titik Cijeruk atau di Embrio ya bang ya. Alhamdulillah udah, karena memang Gunung Salak pernah saya ikuti beberapa pendakian dan pernah saya lewat lintasi, saya tahu sudah tahu titik lokasinya. Dan akhirnya malam nanti saya akan merapat bang, insya Allah. Nah, gitu kan. Nah setelah dapat informasi ada teman-teman Sekret yang berangkat, dan coba koordinasi sama teman-teman kalau di pecinta alam juga ada beberapa komunitas siapa-siapa, saya coba cari barangan. Ternyata memang saya bisa berangkatnya sendiri, teman-teman nanti nyusul ataupun seperti apa Bang Uman teknis pemberangkatannya. Saya naik motor waktu itu bang, saya coba terus telusuri sekitar jam setelah pulang kerja jam 4 sampai jam setengah 5 itu saya mulai start up. Terus sebelum itu saya coba prepare di rumah, karena itu setengah jam saya udah kira-kira apa saja ya di kantor saya persiapan yang harus dibawa, survival kit, yang sekiranya packingan untuk perjalanan beberapa hari ke depan itu harus disiapkan dengan matang lah. Karena saya ya dari berangkat niat yang saya yakinin insya Allah membantu apa yang bisa saya perbuat. Alhamdulillah packingan sudah rapi, saya berangkat naik motor. Selanjutnya sampai di titik lokasi di Cijeruk. Walaupun memang dalam perjalanan sepanjang jalan itu menuju titik, kira-kira saya ini tergabung dengan siapa, apa nanti teman-teman Sekret itu sudah ada yang jalan atau belum, teknisnya seperti apa, coba saya yakin aja untuk nanti detailnya mudah-mudahan saya dapat tim yang nanti bisa solid atau bisa jalan bareng lah. Terus saya sampai di lokasi sekitar itu jam 8-an, kalau nggak salah itu jam 8 atau jam setengah 9 lah, pokoknya sampai posisi itu malam. Dan alhamdulillah saya coba cari informasi ke posko utama, ke teman-teman yang sekiranya, karena memang kan di lokasi sana kan sudah banyak ya bang, ada beberapa relawan itu dari beberapa daerah ya, dari Jakarta juga ada, dari teman-teman di Banten, dari relawan, dari organisasi kemanusiaan, itu dari warga juga memang berpartisipasi itu hadir di lokasi untuk mensupport, karena memang kan kita tahu untuk titik koordinatnya itu kan kita juga belum tahu. Nah bagaimana untuk proses hari berikutnya sampai dengan kita nanti bergerak mengikuti SOP yang ada. Nah alhamdulillah karena kita pas nyampe tuh bilang apa namanya teman-teman, ada teman-teman yang sudah di Sekret juga ada yang standby, terus ada terus teman bilang gini,
udah coba koordinasi belum untuk persiapan untuk kira-kira untuk mendaftar, karena memang kan kita yang datang untuk relawan-relawan itu kan coba kita koordinasi itu kan di pendata ya, siapa-siapa yang kira-kira untuk sudah siap, apakah siap mental, siap fisik, terus coba daftar dan alhamdulillah nama saya sudah masuk untuk kegiatan operasi besok sambil menunggu briefing untuk teknisnya seperti apa. Ya namanya Bang kita kan relawan banyak, kita tergabung gitu ya. Bang terus banyak cerita juga dari beberapa relawan tentang Gunung Salak, karena kan kita penting banget untuk sebelum melakukan perjalanan ataupun arahan dari SRU, dari nanti unit-unit yang sudah disiapkan sama posko, kita cari data lah. Cari data untuk detailnya seperti apa, Gunung Salak itu bagaimana, dan proses evakuasinya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, sambil ngobrol-ngobrol karena relawan banyak, bumbu perkenalan kan macam-macam Bang. Ada yang awalnya kenal, ada yang memang banyak juga yang nggak kenal. Tapi di situ ada cerita juga, Gunung Salak itu kan medannya lembab, terus banyak akar, bebatuan, jalur juga licin karena memang kondisinya juga saat itu memang udah krimis ya Bang, karena musim Bogor tahu sendiri ya hujan. Betul. Lebih dominan hujan lah itu. Nah, kita dapat info beberapa terkait dengan Gunung Salak itu medannya seperti apa. Ya macam-macam. Terus ada juga yang nyeletuk tentang pernah ada yang meninggal di Gunung Salak dengan jalur pendakian Cimelati, ada juga jalur pendakian lewat Cijeruk itu ada yang meninggal. Terus warga juga setelah pasca kejadian pesawat Sukhoi jatuh itu juga suasananya memang ada yang berdoa juga, ada yang kok bisa sampai terjadi seperti itu, bermacam-macam Bang, variasi masyarakat itu, dan juga pingin membantu juga caranya bagaimana juga. Alhamdulillah itu kita berkolaborasi mulai dari unsur ya relawan yang ada. Waktu itu juga saya koordinasi sama tentara terkait dengan untuk proses evakuasinya seperti apa, karena nanti kita sambil nunggu juga Bang, karena memang untuk titik koordinatnya juga kan belum tahu. Nah nanti seperti apa teknisnya, tapi saat itu kan tentara juga pasti sudah menyiapkan nanti briefing seperti apa sama teman-teman relawan. Oke, lanjut Bang, kita waktu itu pas malam itu ngobrol santai, ada salah satu tentara datang ke saya. Setelah ngobrol tuh bumbu-bumbu sama relawan, kita udah saling kenal dan lain sebagainya. Tim-timnya juga sudah mulai data udah ada untuk persiapan berangkat seperti apa nanti teknisnya. Ada salah satu tentara nih datang ke saya, dia bilang, "Mas dari mana?" "Saya dari Tangerang Pak." Saya bilang, "Saya dari Tangerang." "Oh relawan?" "Iya saya relawan." "Wah bagus," saya bilang, "semangat. Ini buat sampean ada 2 biskuit." Saya juga nggak tahu itu. Ada 2 biskuit dikasih sama saya, ya saya polos aja, saya terima. "Wah terima kasih," saya bilang, "alhamdulillah." "Siap Pak, makasih supportnya, doanya segala macem." Saya masukin biskuitnya. Udah selanjutnya kita mulai satu-satu relawan juga udah ada yang mulai istirahat, terus mulai masuk camp-camp atau tenda-tenda yang sudah disiapkan. Terus ada juga yang membawa secara pribadi. Nah selanjutnya Bang, waktu itu teman-teman dari relawan sama kamu tuh juga mulai terus Bang berdatangan. Saya masih ingat banget itu, sampai malam juga, sampai jam 10, jam 11-an sudah mulai berdatang. Alhamdulillah kita nambah semangat. Nah pas malam kita dapat informasi dari posko utama bahwa kita besok melakukan perjalanan jam 8 pagi, dan itu datanya kurang lebih sekitar 50 sampai berapa puluh orang, sampai 70 orangan lah itu untuk besok disiapkan, besok berangkat pagi. Walaupun memang nanti titik koordinatnya itu belum ditemukan, walaupun memang ada beberapa relawan yang sudah berangkat sebelumnya, sudah ada yang berangkat. Udah sambil menunggu
kita pagi tiba, kita sudah mulai masuk istirahat sekitar jam 11-an, mulai masuk ke tenda masing-masing. Alhamdulillah pagi tiba, waktu itu kita briefing lagi untuk persiapan pemberangkatan menuju puncak. Waktu itu kan memang secara gambaran koordinatnya belum ditemukan, tapi sudah dapat informasi bahwa kejadiannya di puncak Salak 1 waktu itu. Sambil menunggu arahan SOP-nya seperti apa, pagi kita briefing, yang terus tim-timnya mana aja yang harus yang sudah di regu-regu mana aja yang sudah tergabung, baik yang di depan itu ada leadernya, tengahnya sampai dengan sweepernya. Terus kita habis briefing mulai persiapan masing-masing, terus berdoa, kita berdoa sebelum melakukan perjalanan, dan kita mulai melakukan pendakian ke lokasi puncak waktu yang diduga puncak Salak 1, yang memang itu dapat infonya di situ. Kita terus melakukan perjalanan, Bang. Itu memang informasi yang kita dapat juga betul banget bahwa jalurnya memang lembab, terus banyak akar-akar licin, dan memang relawan itu sudah mulai tercecer tuh, Bang. Mungkin kelelahan atau mental fisiknya memang awalnya fit, cuman nggak tahu kenapa mulai tuh, karena memang kan rapat banget, Bang, itu rapat jaraknya itu. Terus kita nikmatin perjalanan itu sampai di puncak 4 waktu itu. Komandan juga regu kita fokus ke nanti titik kita ke puncak Salak 1 sampai nanti info perkembangan titik koordinatnya di sebelah mana. Nah, selanjutnya mulai teman-teman juga ada yang jaraknya sudah semakin jauh. Tibalah sekitar siang jam 2-an, kita nyampe di puncak Salak 4, terus masuk ke puncak Salak 3, terus itu kita sore sekitar jam 4-an itu kita sudah mulai dapat arahan bahwa kita tidak bisa beroperasi sampai malam untuk melakukan pendakian. Kita sore kita stop. Dan dapat info bahwa teman-teman yang tercecer itu juga di bawah ada yang kesasar, Bang. Kesasar. Atau dia keluar dari jalur. Apakah saya bertanya, apakah emang ini ada teman-teman saya yang dari sekret atau dari teman-teman relawan yang mana? Karena posisi saya tidak terlalu depan tapi tidak terlalu tengah juga. Ya udah, akhirnya saya berdoa aja bahwa mudah-mudahan teman-teman yang lain baik-baik aja lah. Bilang, dan kita nanti bermalamnya di jalur atau bagaimana posisinya? Ya silakan cari tempat yang memang bisa dapat untuk nyaman lah kira-kira untuk. Dan kita coba cari waktu itu sore itu posisi nggak ada, Bang, jalur yang lurus untuk kita bikin sel camp. Akhirnya kita telusuri Ormet, cari tempat yang kira-kira nyaman untuk malam itu di hari pertama untuk bermalam di jalur. Adalah satu bidang miring yang posisinya miring, nggak ada lagi tempat. Nggak ada lagi tempat. Udah, kita yang penting buat tenda. Masuk muat ada, kita coba sisir sedikit demi sedikit untuk buka area yang kira-kira bisa. Ya alhamdulillah kita dapat. Itu kurang lebih saya satu tenda itu teman-teman saya itu 5 orang lah, 4 sampai 5 orang saya lupa itu juga campur dari mana aja relawan. Ada yang dari Banten, banyak dari Banten, dari Bogor juga ada waktu itu. Komandan juga menyesuaikan. Dan saya bilang, dan kita untuk besok operasi jam berapa kira-kira? Jam 8 lah, kalau udah beres setengah 8 kita udah bisa cabut. Nah, saat pasang tenda kita juga kan berpikir sama temen, mulai ngopi terus sambil mengakrabkan, cuman sambil bertanya juga apakah nanti teman-teman kita yang di bawah gimana, yang dapat info tercecer. Ya udah, kita berdoa aja lah. Nah, medan yang di lokasi ini kan kita belum tahu juga waktu itu. Dan akhirnya kita nunggu arahan dari komandan
Dan mudah-mudahan besok pagi kita dapat titik koordinatnya. Dan malam itu kita masak seadanya aja bang, ya, mau kopi, mau apa, segala macem. Saya ngeluarin tuh biskuit bang, yang dikasih sama tentara. Saya kasih sama teman-teman satu, saya potekan, ya ini aja lah, yang penting kita rame-rame lah nyicipin gitu. Terus kita nikmatin obrolan itu, ya cerita tentang bagaimana proses evakuasi, kan kita tukeran informasi ya, dapat jalur, kita udah tahu kita medan licin. Kalau misalnya prediksi ini kita harusnya nyampe sekitar sore bang, kenapa kita bisa bermalam di jalur ini? Kan gitu. Mudah-mudahan kita gak ada masalah lah. Atau mungkin ada sesuatu hal yang kita nggak tahu. Kita ngikutin SOP aja dari komandan. Ledakan Sukhoi itu mulai malam itu ya juga mulai kita terngiang, mulai masuk ke pikiran kita. Wah, seperti apa kondisi di lapangan? Wah, lu gak kebayang tuh bang. Ada mungkin pikiran macam-macam. Kalau saya kan mungkin berpikir pesawat segitu besarnya meledak atau mungkin tertabak tebing, yang kita tahu itu di informasi korbannya seperti apa. Wah, campur aduk. Ya, kita fokus aja insya Allah dengan niat baik. Teman-teman juga saling menguatkan di tenda. Udah, alhamdulillah kita saling akrab, saling menguatkan. Pagi kita mulai prepare packing untuk persiapan pemberangkatan selanjutnya menuju titik lokasi di Puncak Salak 1. Dan alhamdulillah juga komandan juga udah mulai prepare juga, udah siap semua. Ya, mulai dapat info bahwa koordinatan sudah mulai ditemukan saat itu bang. Dapat info sudah mulai ditemukan, cuman kita ikutin saja karena kan relawan yang duluan sudah menyisir area ya waktu itu. Dan kita udah semangat, wah alhamdulillah sudah bisa ditemukan titik koordinatnya. Ya udah, kita langsung setelah prepare packing, kita melanjutkan perjalanan. Terus medannya yang begitu tebal ya bang, padat itu, pohonnya, bebatuan, akarnya, memang kondisi hujan. Itu jam-jam 10-an di hujan kita, ya ada yang juga pleset, ada yang narik-narik akar juga. Kita fokus terus, kita nikmatin sampailah kira-kira jam 1 atau jam keduaan, kita setelah melewatin beberapa lembahan, puncak 2, terus menyisir masuk ke sebuah lembahan, dan itu tertutup medannya. Alhamdulillah itu kita juga beberapa ketemu relawan yang sudah ada duluan di sana, kita tambah semangat. Alhamdulillah kita bertukar informasi, kita bertukar cerita, gimana bang, ya titik koordinat sudah ada ditemukan, kita tinggal nanti ikutin saja SOP yang ada di dalam pendakian atau perjalanan. Terus kita ikutin, ya kita jalan lanjut bareng sama Komandan Regu atau SRU yang sudah ada, yang tim kita. Dan memang dapat info juga yang kesasar itu tidurnya di pohon bang, nggak bisa buka tenda karena faktor areanya ya, area yang tercecer ya? Itu tidak tidur ya. Udah dapat info di bawah tercecer, kesulitan untuk tidur ya. Mungkin juga sebagian juga teman-teman udah ada yang turun katanya bang, kita dapat. Jadi awal kita berangkat beberapa orang, kita dapat info bahwa teman-teman nggak begitu, beberapa relawan lah itu turun karena nggak sanggup, karena memang kondisi fisiknya katanya tidak memungkinkan. Akhirnya sebagian turun. Ya udah, kita berdoa aja karena dapat info dari teman-teman relawan yang berpapasan, terus bagaimana yang di bawah, yang di atas sudah sampai di mana posisinya. Terus kita melanjutkan perjalanan sampai ke titik Puncak Salak 1 waktu itu. Terus kita jalan, dan alhamdulillah bang, sekitar pukul 2-an kita nyampe di lokasi. Waktu sudah ada relawan, sudah ada camp-camp yang memang sudah berdiri, karena itu kan masuk di hari ketiga ya bang waktu itu. Hari ketiga sudah mulai masuk, sudah ada camp,
sudah ada beberapa tentara, terus relawan yang sudah standby. Awalnya tertutup terus terbuka. Masya Allah, saya bilang. Ini saya melihat ada makam. Ada makam itu lebih dari satu, dan kondisi yang dihantam sama pesawat, tebing itu sangat miring, kurang lebih miring dalam tuh mungkin 500 meteran. Terus saya mulai mendekatkan itu, cuma pingin lihat sebelum nanti nunggu informasi. Terus relawan sudah mulai ada beberapa yang sedang melakukan proses evakuasi. Terus kita sambil nunggu briefing arahan, karena memang kan kondisi relawan juga sudah ada yang mungkin kelelahan, dan sudah ada yang memverifikasi, memvalidasi jenazah di kantung jenazah kan sudah ada itu beberapa. Dan kita dapat briefing bahwa posisi saya itu dapat posisi saya untuk narik jenazah itu seperti tambang atau karmantel itu. Oke, tapi nanti sambil nunggu gantian relawan yang kira-kira masih bisa dirotasi lah, atau yang sudah kehabisan tenaga atau sudah mulai kelelahan. Ya udah, sambil nunggu saya cari informasi kan, ketemu teman-teman yang sudah duluan siapa aja relawan kita, materialnya seperti apa, kondisinya yang kena dentuman itu, caranya bagaimana nanti untuk proses yang sesuai dengan yang baik itu kan. Walaupun logistik semua juga terbatas Bang saat itu. Udah, alhamdulillah setelah briefing terus saya mulai mendekat tuh kan, melintasi makam, terus pikiran udah mulai ke kanan ke kiri tuh Bang. Kejadian pesawat nabrak gunung salak, tebing, ada makam. Saya hanya berdoa aja, ya Allah, kalau saya kan punya keyakinan surat Al-Insyirah, setiap kesulitan pasti ada kemudahan, insya Allah kita fokus saja lah. Terus mendekat, sebelum saya ambil posisi itu kan ada sekitar 2 atau 3 jenazah, kantung jenazah itu kan tidak hanya satu jenazah ya Bang, itu campur Bang. Dalam satu kantong? Dalam satu kantong. Yang penting ketemu, masukin itu sudah ada. Terus serpihan, karena ada bagian kan yang sudah memvalidasi jenazah, ada yang banyak yang narik. Saya melihat kantung jenazah itu kebuka, saya ingat betul itu buka, itu ada salah satu sosok salah satu korban dari maskapai itu pakai warna baju biru Bang, baju biru putih, warnanya tuh bajunya tuh ada putih, ada warna birunya, terus mukanya ya masih bersih Bang, tapi masih ada baret-baret, dan itu ada baunya Bang, ada bau, ada wanginya juga. Saya bilang, ini seperti bau apa? Dia bilang, mohon maaf benar gitu Bang, ini kepada korban. Dan saya melihat itu jenazah itu lehernya panjang Bang, lehernya panjang. Saya langsung astagfirullahaladzim, ya Allah, seperti apa kejadiannya ini, dentuman, apa dia mungkin ketarik atau bagaimana. Itu lehernya panjang tapi nggak putus Bang. Itu posisi kepalanya ada di bawah, posisinya ada di bawah, tapi ada kartu nama, etikat kebakar, sedikit kebakar. Bilang, ya Allah, saya spontanitas berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tenang, mudah-mudahan diterima. Semakin
ini apa namanya, melihat situasi dan kondisi serpihan segala macam, tapi ini membuat apa, sebuah keyakinan bahwa ini luar biasa kejadiannya, Masya Allah, ini sebuah. Dah, terus sambil nunggu, saya kan bagian posisi tarik, sambil nunggu relawan yang bergiliran. Itu kan posisi saya kan di bawah enggak, di atas enggak, di tengah juga enggak. Jadi di atas tapi agak ke bawah tuh bang, posisi saya. Saya mulai lihat ke bawah, Masya Allah, serpihan kan. Saya bilang pas ke bawah, ya Allah, jenazah kan mulai satu-satu bang ditarik. Jangan mulai satu, tarik satu, tuh ada tuh, kantung. Bawa ada material juga, bawa hancur lebur. Masya Allah. Masya Allah, saya ambil narik, ambil jikir kan, ya Allah narik. Terus sebuah bagaimana dengan keluarganya atau bagaimana, Masya Allah. Kita nikmatin aja bang, kita fokus, karena kalau nggak fokus kan bahaya. Fokus, tarik satu terus semangat, terus relawan pada semangat, narikin terus jenazah mulai satu-satu, karena kan memang kondisinya juga waktu itu yang apa, hujan bang, hujan, rintik lah gitu, hujan. Terus itu kita sambil nunggu informasi bahwa karena medan waktu itu cuacanya nggak bagus kan, sambil nunggu bang, apakah nih jenazah ini sudah bisa diangkut belum, karena memang kan belum bisa diangkut waktu itu karena cuacanya sedang tidak bersahabat lah, nggak baik-baik aja gitu. Terus narik, dan alhamdulillah kita setelah sekitar jam 4 atau setengah 5-an, saya juga dengar suara azan. Saya bilang Allahu Akbar, saya bilang dengar suara azan sambil narik. Bilang, suara dari mana? Kalau misalkan ada di handphone kan ketahuan atau betul jarang. Beda lah suaranya. Terus alhamdulillah dapat informasi bahwa helipad bisa jemput jenazah waktu itu. Sekitar 4 sampai 5 6 lah itu. Mulai jenazah sudah mulai diverifikasi untuk siap diberangkatkan ke secepatnya lah gitu. Nah, datang tuh helikopter tuh bang, mulai. Kita bawa logistik dulu tuh bang. Logistik. Itu logistik ngantem makam bang. Ngantem kena makam. Pohon juga kena goyang. Pohon udah ada yang tumbang, kita berlindung juga. Iya. Wah, mudah-mudahan nggak terjadi sesuatu lah. Setelah mulai satu-satu diangkut tuh bang, jenazah satu diangkut. Setelah logistik kan ada bagian logistik yang ngurusin, satu diangkat, terus bawa tuh jenazah ke bawah. Ya kita fokus karena dapat informasi kita untuk proses evakuasi itu tidak ada malam waktu itu. Kita fokus sampai sore jam 5. Tuh mulai relawan satu-satu mulai balik lagi ya. Kembali ke pelan-pelan untuk kembali ke camp, terus sambil menunggu informasi selanjutnya seperti apa. Kita tidak ada operasi malam, dan alhamdulillah hari itu proses evakuasi di hari ketiga waktu itu, di hari setelah kejadian kita mulai satu-satu relawan mulai naik pelan-pelan. Terus saya kembali ke camp, ketemu teman-teman sekitar maghrib ya kan, terus mulai kita ngopi santai, kita mulai ada yang ibadah, sholat segala macem. Terus waktu itu kan setelah kejadian saya memutuskan untuk saya besok udah kembali ke udah nggak bisa melanjutkan operasi untuk selanjutnya. Ya udah, tapi kita malam kita nikmatin. Dan kondisinya juga dingin bang. Kita alhamdulillah sesama relawan saling menguatkan. Pas malam kita sambil nyantai, ngopi, berbagi cerita saat evakuasi yang dilalui pada hari itu. Ada beberapa juga teman bercerita, yang namanya relawan kan nemuin apa, lihat apa setelah kejadian. Ada yang lihat serpihan, ada yang lihat itu bagian anggota tubuh yang terpisah juga, ada yang
tercecer gitu segala macam. Saya bilang, terus ada juga yang ngedenger namanya bunyi gitu Bang. Bunyi, dia dengar juga. Kalau saya kan dengar waktu itu bilang, lu dengar apa? Dia bilang, gue dengar suara ajan Bang. Macam nama relawan, ya udah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebanggaan buat kita lah, bisa bantu gitu kan. Terus dan luar biasa saat itu kejadiannya. Terus malam, setelah malam relawan mulai istirahat sekitar jam 10 jam 11-an, kita setelah ngobrol, makan segala macam, mulai istirahat. Dan waktu itu kan saya nemuin juga ke senior bahwa saya nggak bisa melanjutkan perjalanan gitu kan, besok gue mau balik gitu kan. Udah nggak apa-apa gitu. Terus nanya juga besok, Bang sampai di sini sampai berapa hari? Ya insya Allah paling 5 sampai 7 hari ke depan gue ikut operasi, mudah-mudahan kita bisa kita lewatin sampai sekuatnya kita lah gitulah kira-kira, sampai kita lihat nanti situasi dan kondisi. Nah selanjutnya itu kita tidur bermalam, dapat informasi bahwa kan relawan yang sebagian kalau memang yang kira-kira nggak kuat boleh silakan turun. Sudah mulai ada yang siapa yang mulai didata, siapa yang turun, siapa yang bertahan. Dan saya waktu itu kan memutuskan untuk besok turun. Ya udah saya masuk data untuk besok turun, dan kita ya briefing untuk persiapan besok seperti apa, jam berapa kita mulai turun. Terus jangan sampai kayak kejadian yang di bawah itu tercecer sampai jaraknya agak jauh. Jangan juga kita habis evakuasi ternyata dievakuasi gitu Bang. Beres itu, alhamdulillah pagi tiba. Karena saya dapat informasi pas malam itu hasil briefing itu kita lewat jalur embrio, ada perubahan, tadinya mau lewat jalur Cimelati gitu kan. Dan saya sebelum turun ke bawah, saya bilang sama teman-teman yang hari ini pulang itu siapa saja, cuman bilang, Bang, gue mau pamitan dulu sama senior. Nah kan posisi camp di sini, jalur sini kan. Oke jangan lama-lama bro, kata dia. Oke siap, paling pamitan berapa menit sih Bang? 5-3 menit lah. Ini karena ini dekat jaraknya. Terus gue pamitan sama Bang, gue izin gue balik duluan. Hati-hati lu gimana? Persiapan oke, packing oke, aman nggak? Aman Bang, siap. Oke rapi, hati-hati di jalan. Udah kan barengan, udah teman-teman kan ada barengan juga dari teman-teman relawan dari Banten, dari Jakarta, dari Bogor juga ada beberapa yang sudah turun. Saya percis Bang. Kan teman-teman pas posisi turun, saya pamitan sebentar, dan saya lihat jalurnya, oh ini camp ini lewat jalur, mau jalur ke embrio. Saya turun karena saya kejar tuh Bang. Saya mulai turun, melintas. Ternyata saya turun itu udah sekitar 2 jam lebih. Saya nggak nemuin tuh. Teman-teman. Waduh, saya bilang, wah, pada kesasar ya. Kalau saya mulai berhitung Bang. Kalau saya turun sekitar 2 jam lebih, posisi itu turun sekitar dari jam 10 dan saya sadar itu waktu itu posisi siang sekitar jam 1-an atau setengah 2-an. Ketika saya balik lagi 4 jam sampai 5 jam. Waktu pas saya sadar, wah ini nggak kekejar itu. Ternyata saya turun udah 2 jam lebih. Saya berhitung waktu itu. Dan saya lihat fix. Saya lihat persediaan saya nih. Wah survival kit, saya bilang. Saya biasa bawa survival kit. Kira fix. Saya lihat NRP saya, anggota saya, wah nyasar kayaknya. Terus saya untuk memutuskan untuk turun. Saya ormet dulu Bang, mungkin 20-30 menit saya turun ke bawah. Turun, saya lari Bang. Ternyata nggak ketemu. Dan saya sadar, oh fix, udah ini nyasar. Karena area sudah mulai tertutup. Terus orientasi medan. Terus ternyata ini saya sadar bahwa ini Sarkes adalah nyasar nih. Sekarang udah nggak ketemu tuh teman-teman. Mulai tuh berpikir, wah, apakah nanti saya bermalam di sini atau bagaimana? Mulai saya turun sedikit karena jalur mulai tertutup tuh, dan agak-agak kering kan. Saya sadar kalau misalkan waktu pas jalur pendakian di awal itu saya melewati beberapa puncak, ternyata pas jalur itu saya tidak menemukan
jalur yang mendaki, posisinya turun terus, dan sadar bahwa itu nyasar. Saya terus ikut, tuh ada seperti pohon bang, seperti ngomong, udah turun aja nggak apa-apa. Saya ikutin turun. Waktu itu hujan, saya ormet lagi. Saya mulai ngambil air, khawatir nanti sampai malam kita bermalam di jalur ini atau nanti bagaimana. Karena kan kondisi logistik terbatas Pak. Saya mulai ngambil apa yang bisa saya manfaatkan di hutan. Saya ormet, saya cari biar bisa cari lahan terbuka. Ternyata saya coba proseeking waktu itu, naik ke beberapa ada tempat batuan agak tinggi. Saya coba lihat, ternyata medan tertutup. Terus saya turun aja, menikmati perjalanan itu, walaupun kondisi mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Kalau memang niat baik, insya Allah saya punya keyakinan itu. Nah, dalam perjalanan turun, medan semakin tertutup waktu itu. Terus juga itu saya melihat pramugari yang salah satu korban maskapai itu lehernya panjang itu ngikutin. Dia senyum, dia ngikutin dekat. Saya bilang, tapi kalau saya misalkan fokus ke sana, saya nggak fokus ke jalur. Saya bilang fokus. Pohon yang itu juga seperti ngikutin seperti apa. Terus saya ikutin sampai di sekitar jam 4:30. Saya tembus di Medan Ilalang, Bang. Medan Ilalang. Oke. Saya bilang, Masya Allah, berharap ada tanda-tanda kehidupan. Saya lihat di desa. Saya waktu itu posisinya duduk aja langsung. Saya itu kan kalau minum yang sisa segini nih, saya minum kayak capung gitu loh Bang, yang penting basah tenggorokan. Mulai saya jeruk, saya kalau pendakian saya biasanya bawa jeruk tuh. Mulai 2 biji saya makan. Saya lihat hutan belantara. Di depan ada hutan tapi nggak begitu rapet. Berharap ada sebuah, ternyata tidak ada. Saya terus, setelah duduk saya turun ke bawah, masuk lagi ke hutan, tapi nggak begitu nggak begitu padat, nggak begitu rapet lah ya. Itu ada posko, seperti posko Kopassus atau tentara gitu. Saya lihat, cuma saya ragu Bang. Kenapa? Apa benar enggak ini? Tapi ada botol minumnya, ada galonnya. Saya coba mendekat mau ngambil minum. Ternyata pas saya lihat di bawah ada jembatan. Gak jauh juga sih. Terus ada mobil salah satu stasiun TV. Ada 2, entah itu siapa, orang itu siapa. Lihat saya ragu juga Bang. Apa saya panggil nggak nih ya? Akhirnya saya panggil Bang. Tolong Bang. Ke embrio ya, saya bilang. Saya turun lagi. Saya nggak ngambil minum tuh, nggak jadi ngambil minum tuh. Saya teriak, Bang, mau ke embrio ya? Iya, saya mau ke embrio. Ikut saya. Dia langsung nanya-nanya, tapi saya nggak jawab sama sekali. Bang, gimana kondisinya di di proses evakuasi segala macam? Terus saya nggak jawab, saya cuman bilang, walaupun dalam keragu, benar. Saya cuman bilang begini, Bang, boleh minta airnya sama rokoknya? Oh ya Bang, ada. Saya dikasih air sama dikasih rokok. Terus apa benar atau enggak? Ragu-ragu saya. Akhirnya saya ditanya, itu saya masuk ke dalam mobil, terus ditanya di dalam mobil, posisi saya di belakang, ada 2 orang di situ. Atau saya juga, saya mulai jawab secara normatif aja, Bang. Bang, gimana kondisi? Ya, kondisi saat proses evakuasi sudah ada beberapa jenazah yang dibawa diangkut sama helipad, walaupun memang cuacanya agak memburuk untuk proses evakuasi. Terus
proses berjalan dengan baik segala macam secara normatif, yang memang kejadiannya itu kita seperti itulah gitu. Terus saya bertanya-tanya, itu kita jalan tuh bang, ini benar atau enggak. Dan tahu malam, saya juga nggak tahu tuh jam berapa. Tahu malam, terus ternyata saya pertegas lagi, bang kita mau ke embrio ya? Iya saya mau ke embrio. Terus sambil minum kan, sambil merokok kaca di jendela, pertegas lagi, bang mau ke embrio nggak? Iya embrio, nanti mas saya antar. Wah, saya fokus aja tidur. Apakah ini orang atau siapa? Tuh masuk desa, nggak terlalu padat desa itu, nggak terlalu padat. Terus sampai di posko itu sekitar jam 9 atau jam setengah 10-an, dari jam setengah 6 sampai ke embrio. Saya bilang, bang makasih ya, saya bilang makasih. Saya datang ke camp, pas saya lihat itu mobil ambulans udah nggak ada tuh bang. Mobil itu salah satu stasiun TV itu udah nggak ada itu. Udahlah, saya fokus laporan. Bilang assalamualaikum, salam. Sudah turun, sudah bang. Wah, lewat rumah embrio sama siapa? Ya kan kalau saya bilang saya kondisi seperti itu kan jaga psikis teman-teman ya bang ya. Kalau saya atau casar atau apa gitu ada. Wah, alhamdulillah bang, baik-baik saja. Saya bareng lah sama relawan. Terus sana laporan dulu sama komandan. Teman-teman yang lain bukannya lewat jalur Cimlati atau gimana gitu loh. Ya udah saya lapor. Saya lapor dulu ke posko. Bang izin dan atas nama pribadi saya laporan setelah mengikuti kegiatan beberapa hari ke depan atas nama saya lapor diri waktu itu. Cuman tentaranya cuman bilang begini, mas turun sendiri? Iya saya sendiri. Dia cuman manggut-manggut aja. Saya dikasih 2 batang coklat. Mas kalau mau ngopi ngeteh di belakang sana nggak apa-apa, silakan. Dia ngomong sepatah, dia cuma nanya. Dia fokus. Saya penasaran juga sama yang mobil stasiun TV bang. Iya. Nggak ada orang itu juga. Di area situ nggak ada? Nggak ada. Saya main camp, nemuin ada adian saya dan beberapa relawan yang turun juga suka. Waktu pas yang nggak sanggup juga ada di situ, dia bertahan di camp. Ada juga beberapa teman-teman menanyakan berbagai informasi ya. Saya jawab untuk yang ngebantu lah, walaupun memang kondisi saya waktu itu saya ini fix dasar gitu. Saya coba usaha rileks lah untuk bertukar pikiran. Setelah saya melakukan proses evakuasi, prosesnya bagaimana, medannya seperti apa. Saya medannya di Gunung Salak itu ya lembab, karena mungkin dia buat persiapan besok berangkat atau kapan ya. Kondisi Gunung Salaknya lembab, ada bebatuan, akar, jalurnya licin, harus hati-hati, jalurnya panjang, cukup kelelahan karena tahu sendiri ada relawan juga yang turun itu, bertukar informasi. Terus juga timnya bagaimana proses pembagiannya di sana. Dia bilang ya di sana ada yang proses validasi, ada yang proses verifikasi kantung jenazah, ada yang ngambilin material, ada yang sepian, paling karena memang kekurangan alkohol waktu itu kita ya siapin aja alkohol yang perlu ditambahin karena di sana juga terbatas. Terus korbannya gimana nanya juga. Ya sudah berkeping-keping. Mohon maaf bilang berkeping nih bilang. Karena satu kantung jenazah kan ya penting steril aja bilang. Buat pakai alkohol saya bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa. Cuman hati saya tuh kan saya setelah sambil ngopi ya bang dibikinin makan sama adek-adekan saya. Cuman jam 11-an tuh nyeletuk dalam hati. Gue harus balik. Pengen pulang aja bawaannya. Terus habis makan, terus prepare, packing, terus saya memutuskan untuk pulang malam itu ke rumah ya. Pulang ke rumah. Saya naik motor sendiri sambil berpikir di jalan tuh fix gue nyasar. Dan alhamdulillah Allah kasih
balikan lagi ke jalannya. Terus kita lewat jalur Atang Sanjaya kan, pulang saya tuh sekitar jam 2 malam saya makan nasi goreng. Terus terngiang-ngiang bang, kejadian itu ya bang, proses. Terus pulang sampai rumah sekitar subuh. Alhamdulillah ketemu sama orang rumah, ya ada orang tua, ada mbah saya juga. Cuma nanya juga, gimana ikut proses kemarin evakuasi, gimana lancar, aman. Dia sono sarapan nasi uduk. Pagi saya lupa untuk ngabarin ke sekret bahwa saya udah nyampe di Tangerang. Dan ternyata teman-teman panik juga bang. Saya telepon waktu itu ke senior saya juga, bang, gue udah nyampe Tangerang ya. Oh, kenapa udah nyampe Tangerang? Kenapa baru ini? Apa teman-teman pada panik nanyain? Kemarin pulang sama siapa, lewat jalur mana? Udah bang, nanti gue ceritain dah. Itu aja dia jawab sederhana. Ya aman kan, yang penting sehat udah. Ya udah ntar datang sekret cerita. Udah saya sampai di situ. Alhamdulillah Bang Umang berbagi pengalaman, dan walaupun memang ada beberapa berminggu atau 1 bulanan kalau memang masih terngiang-ngiang, tapi alhamdulillah sih banyak pengalaman, dan ini menjadi sebuah kebanggaan. Dan saya sih alhamdulillah nggak trauma, walaupun 1-2 bulan itu masih terbayang gitu ya kejadian itu ya. Oke, diminum dulu silakan abang. Aduh, luar biasa, alhamdulillah bang. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Bang Sigit yang dimana pada tahun 2012 di bulan Mei, yang dimana ya adanya tragedi Sukhoi di Gunung Salak. Bang Sigit merupakan salah satu relawan yang ikut membantu proses evakuasi kan gitu kan. Tapi sebelum kita sharing, kita doakan juga nih untuk para korban ya, sekitar 45 orang yang ya pasti meninggal semua. Semoga amal ibadah diterima, insya Allah gitu kan ya. Oke, nah ngomongin Gunung Salak nih bang, sebelum ke Sukhoi dulu ya gitu kan ya. Gunung Salak kan pasti ada aja lah ya, kalau tadi abang bilang tuh bumbu-bumbunya lah setiap pendakian, ya kan. Mungkin era sekarang juga ada aja tuh pendaki yang ngalamin kejadian yang nggak bisa dimasukin ke logika kan gitu kan. Bahkan senior-senior pun yang pernah naik Gunung Salak pasti ada aja apa ya, cerita-cerita ya bisa dibilang mistis dan sebagainya gitu kan ya. Ditambah lagi ada kejadian tragedi pesawat Sukhoi, makin apalah tuh Gunung Salak kan gitu kan ya. Oke, nah kalau gue baca kan tragedi pesawat Sukhoi ya, yang dimana dia mendemonstrasikan pesawat Sukhoi ini di beberapa negara termasuk Indonesia gitu kan. Ya penumpangnya itu terdiri dari tadi tuh beberapa perwakilan maskapai, wartawan, dan juga katanya ada beberapa pejabat kalau nggak salah ya. Terus kemudian pilot ini minta untuk diturunin ketinggiannya dari berapa puluh ribu kaki ke 6.000 atau 5.000 kaki untuk apa ya? Ini loh Sukhoi hebat nih, terbang rendah juga bisa. Kalau nggak salah gitu ya, kronologinya kayak gitu tuh. Terus kemudian ini tuh udah error tuh, udah ada peringatan bahwasanya kalau peringatan apa gitu ya. Terus kalau nggak salah pilot ini bilang, bukan bilang kan udah meninggal, maksudnya kayak diduga itu kayak gini, ini kan belum dikalibrasi gitu loh katanya ini mah ya. Alhasil ya ketika kabut tebal, saat itu kan lagi musim-musim gitu ya. Apalagi Gunung Salak terkenal banget dengan kabut. Awan apa kalau musim. Iya kan, taunya pas terbang rendah, minta permen terbang rendah, nabraklah tebing itu. Iya, oke. Ya terlepas dari itu mungkin kita jangan sangkutin ke arah mistis dulu kali ya. Mungkin logikanya ya karena pilotnya kan dari Rusia kan, kalau nggak salah tuh. Belum mengenal medan, terus tertutup tebal, tahu-taunya itu adalah sebuah tebing, kan gitu kan. Kalau misalnya pasti ada aja lah menyangkut pautkan error gitu. Iya, suatu tragedi ke arah mistis, misalkan ini minta ini kan gitu, ada aja kan bang. Tapi kan secara itu kan akhirnya ketemu juga black box itu kan, yang dimana rekaman percakapan antara pilot dan juga apa sih namanya yang menara itu tuh minta permintaan gitu tuh, ATC atau apa? ATC. Apa ya, pokoknya itulah gitu ya namanya gitu. Oke. Nah, sebelum ngomongin ke pengalaman Bang Sigit, emang potensi relawan di Indonesia itu sangat besar banget Bang ya.
Ya kan ya? Sangat besar Bang Umang. Ketika ada sebuah kejadian, simpatinya, empatinya. betul. Alhamdulillah. Dia mau dimanapun itu, bencana alam, tragedi, apalah yang membutuhkan potensi SAR atau relawan, dia langsung berangkat tuh. Walaupun tadi Bang Sigit sebenarnya kerja, kan gitu kan? Ya kan? Sebenarnya yang relawan juga punya kesibukan lain di luar sana nih. Tapi dia menyempatkan hadir untuk membantu, untuk mengevakuasi. Dan ngambil cuti gitu ya Bang. Kita semangat untuk membantu gitu. Betul. Dari situ kan ya apa ya, panggilan jiwa gitu kan Bang. Kalau mikirin ngapain, mendingan gue kerja. Iya dong. Kan gitu kan. Ngapain gue misalnya, wah cuti, mendingan cuti buat nanti gue. Kan gitu kan. Kalau orang yang memang nggak ada ke arah ke situnya gitu kan. Simpatinya Bang Umang ya, gitu ternyata kan. luar biasa ya. Iya. Dimanapun bencana di Indonesia pasti banyak tuh. Sampai wah relawan tuh numpuk lah gitu, beramburan lah. Gitu kan ya. Oke. Apalagi nih Gunung Salak yang kita kenal bahwasanya daya tampung setiap camp itu kan terbatas ya. Iya kan? Setiap jalur itu juga terbatas kan gitu. Gue sih ngebayangin pas di kejadian itu 70 orang terus turun gantian, apalagi pas naik ke open trip kali gitu ya. Wah, berbondong-bondong gitu kan. Rapat pas sudah tengah jalan. Mulai waktu sisa 10 berapa nih jam, gitu kan. Seleksi alam tuh ya kan. Alhasil tadi menurut Bang Sigit tadi kalau mengutip perkataan Bang Sigit, jangan sampai tim evakuasi malah dievakuasi. Berarti kan situ pentingnya banget yang dimana kita persiapan diri Bang ya. Prepare ilmu fisik, dan juga pengetahuan. Pengetahuan. Nah ini kan yang dimana ilmu pengetahuan kan bukan sekedar untuk naik gunung ya di kehidupan yang kita juga harus ada ilmu dan pengetahuan itu. Bekalnya dari situ. Betul banget Bang Umang. Gitu kan ya. Kalau misalkan nih Bang Sigit backgroundnya bukan mengikuti sebuah organisasi alam, pas turun nggak tahu tuh. Plottingan berhitung, harus memploting, ormetnya segala macam. Iya kan? Survival kit. Itu kan basic banget. Iya. Buat gitu dasar kan? Tuh kalau buat saya dasar gitu kan ya. Kalau misalkan setiap pendakian kita nyiapin survival kitnya, segala macamnya, packingannya segala macam. Perjalanan. Nah, terus kejadian ke tragedi Sukhoi nih Bang. Nah, siap. Itu Abang tahu nggak? Ditutup total operasi itu atau proses evakuasi itu berapa hari setelah kejadian? Akhirnya ini udah ditutup gitu. Sepengetahuan saya memang ini kan kejadian udah lama banget ya. Kira-kira. Perkiraan itu informasi yang karena memang ada beberapa senior yang bertahan dan teman-teman saya juga ada yang bertahan di sana tuh. Kalau nggak salah ya Bang itu sekitar 10 harian itu. Akhirnya ditutup. Ya. Oke, dan bukti sekarang juga masih ada loh kalau teman-teman semua ke Lembah Sukhoi itu masih ada rodanya, masih ada apanya, puing-puing dari pesawat Sukhoi-nya itu ya. Oke. Nah, kan setiap relawan walaupun di satu kejadian pasti ada aja pengalaman beda. Yang tadi tuh Abang dengar suara azan, terus temennya dalam satu relawan itu ya nemuin potongan-potongan daripada organ mohon maaf tubuh gitu kan, terus kemudian ada yang ngalamin hal mistisnya gitu kan, ada yang ngalamin apa walaupun di dalam satu kejadian gitu kan ya. Itu kan ya dari situ kita bisa ambil pelajarannya atau hikmahnya atau apa ya kira-kira ini dapat ini nih dari apa ya, kegiatan ini kan gitu Bang ya. Oke, tapi kalau ditanya gini Bang, yang paling inget betul kejadian itu atau yang bikin ngeri pas ngelihat, mohon maaf banget, jenazahnya atau memang Abang ngeliat sebuah bongkahan dari pesawat Sukhoi itu? Yang masih teringat sampai hari ini ya Bang, selain serpihan yang berkeping-keping, itu salah satu korban dari maskapai Sukhoi yang terjatuh. Ada jenazah yang masih saya ingat, dan itu yang tadi saya katakan Bang, mohon maaf, itu Bang, lere-lere sampai panjang. Dan itu nggak putus, dan itu mengikuti saya waktu pas saya tersasar. Tapi tersenyum Bang. Mungkin kita asumsi liarnya mungkin bilang terima kasih kali ya mungkin ya gitu kan, yang tadi kita bilang bukan bermaksud apa-apa gitu kan ya. Oke. Nah
Kalau kita dari Puncak Salak 1 nih Bang, dari Cimelati, naik kan tuh. Set, nongolnya kan pas banget plang tuh. Iya. Salak 1, Puncak Manik gitu kan. Posisi Sukoy jatuh di sebelah mananya? Kalau kita dari Manik. Itu kan ada makam yang sekitar 1 ya? lebih dari 1 Bang. Oh, berarti di sebelah sananya ya? Iya, sebelah sana. Oh, berarti kalau misalkan kita dari Cimelati naik puncak kan nih, iya. ada plang tuh. Iya. Sebelah kan gini? Iya. Oh. Dekat makam percis sekitar 5-7 meter itu. Di situ? Pesawat Sukhoi yang terjatuh dan nabrak tebing tuh di situ posisinya. Oh, jadi kalau teman-teman semua naik itu dari Cimelati atau mungkin kita menghadap ke Plang, sekitar serong 45 derajat, nah di lembahan situ, tebing situ. Iya. Oke. Terus terbuka, di bawahnya lembahan juga Bang. Oke, memang kalau ngomong, ini kuburan bener loh ya, bukan kuburan yang diduga itu adalah kuburan apa namanya? Makam Mbah Salak. Iya, bukan kuburan dunia lain kan katanya gitu kan, aneh kan? Wah, jangan-jangan penglihatan saya aja. Enggak, karena di Puncak Salak itu ada beberapa gini. Di Gunung Salak itu ada beberapa puncak gitu kan. Nggak cuma 1, 2, bahkan sampai belasan klaimnya gitu kan. Dan setiap puncaknya itu ada beberapa makam tuh. Ya kan? Ini kan kalau kita tarik mundur lagi, ya ini kan di apa namanya zaman kerajaan Pajajaran gitu kan ya. Makanya Gunung Salak adalah peninggalan Gunung Keramat zaman Pajajaran kan gitu kan, Pak Prabu Siliwangi dan sebagainya di situ gitu kan. Jadi nuansa sakral ataupun keramatnya itu masih kental di Gunung Salak karena adanya temuan beberapa makam gitu. Kan jadi nuansa lebih dapat banget tuh Bang. Gunung Salak ya, luar biasa. Ada makam. Kejadiannya di situ. Langsung kita pasti punya ada pikiran ke arah sana lah Bang, ya kan? Masya Allah. Kok bisa terjadi apa ya aura-auranya? Iya kan? Oh, jangan-jangan. Nah, asumsi orang kan pasti beda-beda nih. Beda-beda. Jangan ini. Wah, kan gitu kan? Bahkan kalau ada beberapa orang aja, jangan kan itu. Aja pas naik Gunung Salak, jebret di Puncak Manik, gue langsung flashback ke bayang apa? Tragedi Sukhoi Bang. Wah, di sini jenazah. Wah, kan pikirannya udah macam-macam tuh. Ya kan, hasil dengan sugesti kita yang jelek nih, nimbulin perjalanan itu jadi jelek juga tuh. Iya kan? Iya. Pikiran kemana-mana tuh. Kemana-mana tuh. Wah, itu apa nih? Oh, daun. Kan gitu, jadinya ke halusinasi kan? Karena sugesti kita jelek gitu kan ya? Karena sugestinya ya. Iya, karena sugestinya kan. Oke, nah Abang kan narik nih pakai tali kermantel dan sebagainya tambang, kan? Ya, tambang, kermantel, tarik. Nah, Abang sempat megang kantongnya gini. Iya Bang, kan itu kan pasti kan? Iya. Ketika Abang tarik, pas kan ujungnya ini kan kantong jenazah. Iya, kita geser sampai di posisi yang nyaman, ditarik sampai ke atas. Kan berarti sempat megang lah setidaknya, walaupun ya ada dilapisi sama kantong. Tapi kan sambil diikat di safety ya, iya, nggak jatuh ya segala macam. Oke, nah terus gini Bang, Abang nyasar itu. Kalau kita ngomongin sekarang nih, itu desa mana? Abang sempat ngulik situ nggak? Karena kondisi waktu itu, saya malam, saya nggak tahu itu ada di desa mana, apa di sebelah dari embrio. Karena perjalanan itu sekitar 3 jaman Bang, saya naik mobil. Jauh dong. Dan saya nggak tahu itu saya ada di desa mana, karena memang kan saya tahu ada di fokus perjalanan saya di embrio. Karena langsung di tengah hutan kan Bang, itu ada. Iya. Di jalur itu ada mobil salah satu stasiun TV itu. Oke, kalau ngomongin sekarang itu Abang desa mana gitu? Nggak tahu. Sampai hari ini saya nggak tahu. Mungkin misalkan kan ketika ngumpul secret nih terus ada anggotanya yang lewat situ, nggak tahu. Karena kan posisi saya langsung di tengah hutan itu ada jembatan, dan ada mobil salah satu stasiun TV. Saya naik, nggak sempat interaksi dengan. Oke, stasiun TV, mobil masuk, berarti kan jalanan minimal setapak tuh buat mobil ya? Iya kan? Iya. Gitu kan? Satu jalur kan? Iya. Tapi dari titik Abang keluar hutan, bisa dibilang gitu, keluar hutan 3 jam nih ke titik posko utama. Iya. Berarti kan jauh. Iya. Dan saya posisinya dari posisi nyasar itu nggak ada pendakian, nggak ada trekking naik, nggak ada yang naik trekking naik itu nggak ada. Posisinya saya turun belas.
tidak ada yang naik. Oke, itu jadi misteri. Ya kan, yang kita nggak bisa ungkapin di sini gitu Bang. Kita nggak bisa ngecas itu desa. Kan ya Gunung Salak kan ada beberapa desa kan. Ada yang katanya jalur ilegal, ada jalur legal. Tapi kan abang yang turun itu kan ketahuan, pasti abang tahu lah yang mana jalur pendakian yang sering dilewatin pendaki, yang bisa dilalui, yang ini enggak, sampai akhirnya tadi makanya pas Ilalang, kalau Ilalang berarti udah deket desa nih, ya kan, asumsi kita pasti kan kayak gitu kan ya, Ilalang, terus pasti bentar lagi kayaknya pohon-pohon ini kan gitu kan, setiap ketinggian beda-beda kan pohonnya kan, tapi gak ada desa satupun, nggak terlihat saya desa, tidak terlihat. Dan kita logikanya nih Bang ya. Misalkan itu desa yang abang tembus di jalur hutan itu, mobil stasiun TV itu ngapain di situ? Ya dong, logikanya nih. Aduh, bahkan saya itu ragu Bang. Iya kan? Saya ragu Bang, makanya saya bilang, dia ini juga nggak nanya kenapa turun sendiri, nggak nanya. Dia langsung wawancarain. Makanya saya nggak jawab, saya ragu. Yang penting saya minta air minum sama rokok. Terus nggak lama saya diarin, "Udah Mas, naik aja ke dalam, nanti Mas saya anterin." Saya ditaruh di belakang, dia duduk berdua, dan kita langsung jalan. Oke, berarti pakaiannya pakaian stasiun televisi itu ya? Iya, saya 2 orang sih Bang. 2 orang? Nah itu sih pikirannya, misalkan itu desa beneran nih, misalkan desa A, kan namanya, itu kan udah berarti nasional tuh, ya kan? Pasti tahu dong titik koordinatnya di base camp, posko utamanya di sini. Dia ngapain di situ? Iya, benar. Iya dong? Iya, ngapain ya? Kita logika main-main nggak arah ke gaibnya ya, ngapain ke situ? Kan gitu. Toh tadi abang bilang nggak ada desa di situ. Tapi dia tahu mau ke embrio. Terus tahu-tahu nggak lama perjalanan, tahu-tahu malam saya tembus ada desa, temen nggak jarang-jarang gitu Bang. Saya juga nggak, udah fokus aja saya. Oke, kan nggak mungkin juga stasiun TV nyasar juga. Apalagi ya dong. Kita nggak tahu lah masalah hal itu ya. Bang. Jadi kepikiran sekarang ya. Gue mikirnya ke arah situ sih Bang tadi Bang. Oke, itu jadikan misteri aja lah. Jadikan itu bumbu-bumbu dalam sebuah kehidupan gitu kan Bang ya. Oke. Nah, terus selain mobil TV, ada posko apa tadi kok? Kayak posko tentara atau Kopassus, tapi nggak ada yang jaga. Nggak ada yang jaga. Nggak ada yang jaga. Oke, itu jadi misteri juga. Dan misalkan itu ada, silakan komentar nih. Biasanya kan banyak nih orang yang nonton di kaki Gunung Salak nih gitu kan. Itu apakah yang dimaksud desa atau keluar hutan yang Bang Sigit itu beneran sebuah desa atau enggak? Pasti kan teman-teman semua yang di kaki Gunung Salak pasti tahu nih gitu kan ya. Kita berharap itu adalah desa beneran gitu kan. Jangan ada yang lain-lain. Jangan asumsi lain-lain. Jangan kan Bang. Biar jadi Bang Sigit juga tahu nih, ya kan? Oh ternyata desa ini gitu ya kan. Oke. Terus Bang, biasanya kan kalau ada proses evakuasi gitu, terutama di gunung Bang ya, ketika ada survivor ataupun pendaki yang hilang, terus kemudian temuin kan biasanya kan yang tim rescue itu kan nunggu tuh atau bermalam bersama jenazah tuh, ya kan, takutnya kan titik koordinat meleset dan sebagainya gitu kan. Nah sepengetahuan Bang Sigit ini pas malam abang kan naik tuh balik lagi ke tempat camp. Ada yang bermalam di situ gak? Ada yang standby aja. Ada yang standby tetap. Oh, tapi kan lumayan juga. Tapi nggak ada aktivitas yang harus proses evakuasi ya. Iya, tapi kan lumayan juga gitu Bang. Macam-macam ceritanya Bang, luar biasa itu. Lumayan suasananya. Waduh, luar biasa itu. Iya. Kita doakan semoga nggak ada kejadian yang serupa lah di Indonesia. Nggak cuma di Gunung Salak aja gitu. Di gunung manapun di Indonesia jangan ada sampai lagi tragedi-tragedi yang kita tidak inginkan gitu kan ya, atas ya human error dan sebagainya. Terlepas itu takdir, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau bicara takdir gitu kan ya. Oke, Bang, sebelum ditutup nih Bang videonya, kira-kira Bang Sigit punya pesan nggak sih Bang untuk teman-teman semua nih? Baik Bang Umang, terima kasih kesempatannya segala macamnya, sekedar berbagi pengalaman. Mohon maaf teman-teman, bukan menggurui, bukan bermaksud untuk sombong juga, bermaksud gitu kan, untuk sombong juga. Buat teman-teman dimanapun berada, sahabat-sahabat saya dimanapun berada, mari sama-sama kita rawat alam kita ini, gunung kita ini di Indonesia ini, kita jaga, kita rawat. Bila mana kita merawat alam kita ini, gunung kita ini, pasti kita akan dirawat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tetap semangat. Oke, jadi tetap jaga alam, jaga lingkungan, Ya. gitu kan? Karena dunia ini hanya titipan bukan warisan. Ya, Gitu kan, ya? siap Bang Oke, Umar. ya wis kita doakan nih semoga Bang Sigit ini sehat selalu Bang ya. Amin, amin. Panjang Terima umur, kasih. Amin, lancar amin. rezekinya, terus berbuat kebaikan, Siap, kemanusiaan Bang, ya kan. Begitupun juga dari teman-teman semua nih yang lagi nonton di rumah. Sehat selalu, panjang umur dan juga lancar rezekinya. Oke. Dan ini ya teman-teman semua, cerita dari Bang Sigit ini bukan untuk takut-takut ini teman-teman semua ketika mau mendaki Gunung Salak ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Sigit, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Alhamdulillah. Bungkus.